Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul Mengungkap Keindahan Bahasa Al-Quran, Analisis Linguistik Multidisipliner Surah Al-Kahfi ayat 19. Langsung masuk ke pendahuluan. Kajian ini menganalisis ayat ke-19 dari Surat Al-Kahfi, memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang teks Al-Quran secara keseluruhan, serta untuk meningkatkan rasa indah dan kompleksitas bahasa yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran. Surat Al-Kahfi menceritakan tentang para pemuda yang berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah agar mereka dapat diselamatkan dari tentara Raja Dekianus yang mencari mereka. Allah menutup mata dan pendengaran mereka hingga selama 309 tahun mereka tertidur di dalam gua. Dalam studi sebelumnya, ayat-ayat ini dipelajari untuk mengungkap pendapat para mufassir tentang perbedaan dan hikmah antara dua surat Al-Baqarah ayat 259 dan Al-Kahfi ayat 19. Cerita tentang tidur yang ditemukan dalam surat Al-Baqarah dan Al-Kahfi. Oleh karena itu, artikel ini akan mempelajari ayat 19 surat Al-Kahfi dengan menganalisis lafaz dengan makna dasar dan hubungannya, serta menentukan hubungan antara makna dan jenisnya. Langsung masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnakum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatarattaf fala yushiranna bikum ahada. Artinya, demikianlah kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Mereka yang lain lagi berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula ia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapapun." Salah satu ayat tafsir yang paling penting adalah memahami alasan dibalik turunnya Al-Quran. Salah satu surat Makkiyah, surat Al-Kahfi diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19, asbabun nuzul dikaitkan dengan pertanyaan kaum kafir Quraisy yang mengirimkan utusannya, Nadir bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'id, untuk bertanya kepada ahli kitab Yahudi di Madinah tentang cara menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Para ahli kitab Yahudi mengajukan 3 pertanyaan: tentang para pemuda yang bersembunyi dalam gua, tentang seorang pengembara yang mencapai tempat matahari terbenam, dan tentang Ashabul Kahfi. Tafsir At-Tabari menceritakan kisah Ashabul Kahfi dengan banyak riwayat yang mendukungnya, serta menjelaskan bagaimana ayat-ayat ini muncul. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa itu dibuat badan mereka sehat, wajah mereka tidak berubah, dan rambut mereka tetap hitam. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka mengajukan pertanyaan. Mereka masih merasakan bahwa mereka dalam bahaya dan dikejar-kejar oleh tangan raja. Karena perut mereka sangat lapar, mereka harus mencari makanan. Namun, harus berhati-hati. Kecelakaan akan terjadi karena mereka diketahui. Dengan jelas dikatakan oleh yang memimpin itu, kisah Ashabul Kahfi dan pelajaran yang dapat diambil darinya dijelaskan secara rinci. Di sisi lain, tafsir Al-Qurtubi menjelaskan asal-usul ayat tersebut dan menekankan pelajaran yang dapat diambil darinya. Dalam tafsir Munir, Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat 19 dari Al-Kahfi sebagai berikut, bahwa Allah telah menidurkan Ashabul Kahfi dan menjaga seluruh tubuh mereka agar tidak rusak atau hancur. Ashabul Kahfi tidak boleh makan atau minum selama tidur. Allah juga mengubah tubuh mereka, dan para Ashabul Kahfi dibangunkan dari tidur panjang mereka yang hampir sama dengan kematian. Hal ini dilakukan oleh Allah agar manusia tahu betapa kuat dan hebat Dia, dan agar mereka memperhatikan dan mempertanyakan situasi masing-masing. Masuk ke dalam kajian semantik, yaitu yang pertama, wa kadzalika ba'atsnakum liyatasaalu bainahum. Artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri.
yakni saling bertanya tentang lama mereka tinggal di dalam gua. Kemudian qala qailun minhum kam labistum, berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Yakni berapa lama kalian tidur? Mereka menanyakan hal ini setelah melihat keadaan mereka tidak seperti biasanya. Kemudian qalu labisna yawman aw ba'da yawmin, mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Para ahli tafsir berpendapat mereka memasuki gua pada waktu pagi dan Allah membangunkan mereka pada sore hari. Oleh sebab itu mereka mengatakan sehari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Artinya, berkata lagi yang lainnya, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Yakni, kalian tidak mengetahui berapa lama kalian tinggal dan hanya Allah lah yang mengetahui. Fab'athu ahadakum biwaridikum hadi, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi dengan membawa uang perakmu ini. Makna al-warik adalah perak yang telah dibentuk. Menurut suatu pendapat, kota yang mereka maksud adalah kota Aksus yang mereka dahulu tinggali, yang sekarang disebut dengan kota Tarsus. Demikian juga pendapat dari Al-Wahidi, dan dikatakan juga bahwa sekarang kota itu terletak di negeri Oman, di tempat masyhur di selatan kota yang disebut dengan Ar-Ramin, kota yang banyak dikunjungi banyak orang untuk mengambil pelajaran. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, yakni memperhatikan keluarga mana yang paling baik makanannya dan paling halal mata pencahariannya. Pendapat lain mengatakan yakni yang paling benar sembelihannya, sebab kebanyakan penduduknya adalah orang-orang kafir yang menyembelih hewan untuk berhala. Waliyatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, yakni lembut dalam pandangan agar tidak dikenali atau ditipu. Wala yushiranna bikum ahada, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun, yakni jangan dibiarkan seorang pun mengetahui tempat persembunyian kalian. Kesimpulannya, surat Al-Kahfi ayat 19 menyajikan sebuah narasi yang kaya akan makna linguistik yang mendalam, meliputi aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa setiap elemen bahasa dalam ayat ini saling melengkapi untuk menghidupkan kisah Ashabul Kahfi secara utuh, penuh keindahan dan kekayaan makna. Dengan demikian, penelitian ini mendorong para akademisi dan pembelajar untuk terus menggali potensi bahasa Al-Quran dari berbagai disiplin ilmu sebagai upaya mempertahankan keaslian serta meresapi kedalaman makna yang terkandung dalam setiap ayat suci. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi